Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Safitri Irmadani selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Kampar dari Intansi SMA Negeri 2 Tapung Hilir. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Dinar Sihombing SPDGR. Beliau adalah guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 2 Tapung Hilir. Assalamualaikum Bu Dinar. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Dinar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu, karena nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi tersebut. Adapun tujuan saya di sini saya ingin mengadakan percakapan praobservasi tentunya untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan lebih percaya diri lagi, kita harus memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik kita ya Bu. Baik. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ingin kita capai Bu? Oke, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di semester 2, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman hayati Indonesia dan dunia. Baik Bu, seperti itu ya Bu. Baik. Jadi ada beberapa ya Bu ya rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Dan bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi tersebut Bu? Oke, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu di area pengetahuan dan di area keterampilan. Untuk di area pengetahuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi, memahami, mengolah, dan menganalisis keragaman hayati Indonesia dan dunia. Kemudian yang kedua tadi di area keterampilan yaitu peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang keanekaragaman hayati dan dunia. Baik, jadi ada dua area pengembangan ya Bu ya yang ingin dicapai oleh Ibu ya, yaitu ada aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran. Untuk saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan PSE, kemudian saya membuat kelompok dan tingkat kemampuan, keterampilan dan kesiapan belajar siswa dan model belajar yang akan saya gunakan biasanya menggunakan discovery learning. Metodenya yaitu dengan membentuk kelompok di dalam peserta didik di dalam kelas. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan PSE, kemudian model discovery learning, dan metode diskusi kelompok dan penugasan dan juga tanya jawab. Ya Bu, lalu bagaimana sih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Oke, untuk media yang akan saya gunakan karena di sekolah sudah ada yang namanya Fokus Infokus, ya, iya betul Bu. kemudian saya juga udah siapkan laptop untuk pembelajaran Allah, saya. ya. Jadi insya Allah itu akan mendukung sebagai media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas saya. Gitu ya Bu. Kan sih Bu, kita akan melakukan pembelajaran di kelas dan beberapa jam itu kira-kira jam keberapa nanti? Oke, saya kebetulan masuk di 11.2 itu di hari Senin, Ibu. Jadi setelah upacara di jam kedua saya akan masuk untuk materi keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Baik, jadi nanti kita di kelas 11.2 ya Bu ya. Saya nanti akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas. Dari setelah Ibu melakukan pembelajaran dan operasi, kita akan melakukan terakhir Bu ya. Apa sih Bu yang kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, dan saya menyediakan media yang tentunya akan saya siapkan dari sekarang untuk pertemuan saya di hari Senin. Terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya. Di sini kita telah selesai percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih ya Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Oke, bukunya tadi ambil. Ya. Oke, dibuka buku geografinya ya Bang ya, Kak. Anak-anak Ibu, kemarin kita lanjutkan TP yang kemarin tentang mendeskripsikan lingkungan dan kependudukan. Ada di halaman 114. Oke, bersama-sama dalam lingkungan hidup. Sekarang anak-anak kita speaking dulu ya, belum sahur dan lemas. Ada yang lemas? Oke, berdiri boleh. Sekarang kalau ibu bilang satu, tepuk satu ya. Ibu bilang dua, tepuk dua. Ibu bilang tiga, berarti nggak tepuk ya. Oke. Terus kalau misalnya ada yang tidak ngikutin arahan tidak, berarti ada sanksinya. Nyanyi boleh ya? Kalian pada iya apa? Suka nyanyi kan? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ulang lagi. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, silakan dulu. Materi kita hari ini yaitu tentang faktor kualitas lingkungan hidup, di mana faktor tersebut ada dua, yaitu ada faktor alam. Faktor alam di situ ada beberapa indikator, ada iklim dan ada tanah. Kemudian untuk faktor sosial budaya itu ada tiga. Masyarakat yang ketiga itu adalah pola pikir. Sebelumnya ada yang mau tanya? Enggak. Oke, di sini tadi faktor alam ada iklim, cuaca, erosi, gunung, tanah. Untuk sosial budaya indeks, nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, pola pikir. Jadi di sini ada dua pokok materi ya kan? Ada alam dan sosial budaya. Jadi untuk pelajaran hari ini masuk kuliner itu kita buat diskusi, ya. Jadi diskusinya beberapa kelompok. Ada berapa orang yang itu yang hadir hari ini? 5. Jadi dibentuk ke dalam 7 kelompok. 5 kelompok. Jadi berhitung 1 sampai 7. Jadi angka 1 bergabung sama angka 1, 2 sama 2, 3 sama 3 dan seterusnya. Oke, silakan berhitung dari yang paling ujung si Dominikus. Silakan. 1, hanya sampai di angka ini angka 1 dan angka 2. Angka 1 tentang faktor alam, angka 2 tentang sosial budaya. Jadi Ibu bisa tiap perwakilan
yang ada di depanmu materinya nggak sama ya, jadi kita bisa lihat perbandingan antara materi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan yang dipresentasikan oleh udah 15 menit ya kan? Udah 15 menit ya, setelah kita tadi buat kerjakan tugasnya. Untuk saling mengetahui apa itu faktor alam, penentu kualitas lingkungan, dan faktor sosial budaya, Ibu minta kepada kelompoknya si Yoga mempresentasikan tentang kualitas lingkungan menurut dari segi faktor alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kualitas lingkungan hidup menurut faktor alam. Kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah bersifat dinamis. Ada kalanya kualitas lingkungan sangat baik, namun sebaliknya. Kadang kualitas lingkungan juga kurang. Ada beberapa hal yang pertama, iklim. Iklim yang ekstrim atau berubah-ubah dapat menghambat aktivitas manusia. Dari diskusi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan kepada kelompok 2 tentang faktor alam? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, berikan contoh dampak negatif yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Ibu Renal ini. Oke, perkenalkan namanya Kak, siapa namanya? Saya Asma dari kelompok 1. Berikan contoh jika iklim di suatu wilayah mengganggu aktivitas manusia di lingkungan tersebut. Oke, bisa diulang mungkin ya. Berikan contoh jika di suatu wilayah terjadi gangguan cuaca, apakah itu mempengaruhi aktivitas manusia di lingkungan tersebut? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya mulai dari ini. Kita ambil saja contohnya dari tidak ada panen, yang kedua pelayaran. Jika cuaca di wilayah tersebut ekstrim berubah-ubah, maka pelayaran di kapal akan ditunda karena pasti akan membuat adanya ombak yang berbahaya bagi Oke, Ibu persingkat aja mungkin kalau untuk kegiatan pertanian misalnya terjadi banjir ya, cuaca ekstrim bisa gagal panen ya kan. Untuk kegiatan pelayaran mungkin akan berbahaya sekali kalau terjadi gelombang pasang. Oke, baiklah teman-teman, apa ada yang ingin disampaikan dan apakah materi kali sudah cukup? Sudah cukup. Materi dari kita sudah memberikan pemahaman bagi saya seberapa pentingnya kualitas lingkungan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan.
Oke, kita sama-sama pahami kembali apa itu faktor sosial dalam menentukan kualitas lingkungan hidup. Kelompok ini kelompok berapa? Materi sosial Bu. Oke, Bu Minta. Kita refleksi kembali apa itu faktor alam dan faktor sosial. Oke, faktor alam dalam menentukan kualitas lingkungan iklim. Ya, di berbagai negara kita alhamdulillah tinggal di Indonesia, jadi iklim tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di Indonesia ya. Cuaca yang ekstrim tadi sudah ditemukan oleh kelompoknya kita, misalkan ya cuacanya banjir ya, itu akan mengganggu yang namanya kegiatan pertanian di suatu wilayah pertanian. Kemudian penerbangan penduduk karena mungkin kalau erosi itu akan mengganggu kegiatan pertanian ya, karena erosi itu akan memindahkan tanah yang subur atau topsoil dari satu wilayah ke wilayah lain. Gunung, mungkin Anda kenal yang namanya Gunung Sinabung ya, jadi itu bisa merugikan. Kemudian tanah yang subur akan menguntungkan pada kegiatan pertanian. Oke, faktor sosial budaya dalam menentukan kualitas lingkungan ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Indonesia segala tempat pembangunan apa lain halnya dengan Jepang. Jepang sekarang lagi menggiatkan pembersihan yang namanya atmosfer bumi ya. Kalau kita buang sampah di mana-mana, Jepang malah udah ke atas mereka membersihkan bumi ya. Untuk pola pikir ini yang sangat sulit untuk diubah ya. Pola pikir. Nah, jagalah kebersihan lingkungan. Buanglah sampah di tempatnya. Setiap Senin pun pembina upacara membahas tentang mengingatkan tentang sampah. Nyatanya sampah di lingkungan kita masih banyak yang bertebaran gitu aja, tidak terjual gitu. Jadi ubah pola pikir dari hal yang terkecil. Contohnya buang sampah di tempat. Oke, insya Allah dengan mempelajari materi tentang kualitas lingkungan hidup, kamu, saya, kita semua bisa menjaga yang namanya lingkungan hidup di sekitar kita. Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran kita hari Kamis. Hari Kamis bisa kamu belajar di rumah tentang masalah lingkungan. Contohnya adalah pemanasan global, perubahan iklim, ya. Tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Ibu sudahi untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku siap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safitri Irmadani selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik kami yaitu Ibu Desi Fitriani dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Dinar Sikambing. Adapun di sini saya ingin melakukan yaitu kegiatan supervisi akademik yaitu tentang pelaksanaan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Desi. Assalamualaikum Bu Dinar. Apa kabarnya? Baik Bu Dinar, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat supervisi minggu lalu. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Bagaimana pesan saya tentang jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin ya? Iya. Pertama, saya
merasa bangga sebenarnya disupervisi sama CGP oleh Ibu Sapitri Irfadani, karena saya rasa CGP itu bukan peserta CGP itu sudah memperoleh ilmu yang banyak, pembelajarannya yang padat. Jadi dengan saya disupervisi sama CGP, jadi saya menambah wawasan saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua itu deg-degan sebenarnya, Bu. Ya, deg-degan karena dihadapkan sama situasi sebelumnya saya bersekutu sama kepala sekolah, sekarang saya harus berhadapan dengan CGP dan teman sejawat. Biasanya di kantor itu bisa seluruh, tibanya di kelas saya disupervisi sama Bu Sapitri Irfadani. Luar biasa ya Bu. Pada saat supervisi saat itu saya lihat Ibu sangat produktif. Memang sudah ada memang proses yang berkelanjutan ya Bu yang membuat produk seperti itu. Bisa diceritakan Bu Dinar tentang area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas tersebut? Di sini untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya Bu ya. Membangun tingkat modul kurikulum merdeka. Kemudian di area pengembangan yaitu area pengetahuan yang pertama ya, untuk pengetahuan sesuai dengan TP saya. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi pencemaran udara dan air serta upaya mengatasinya. Jadi kemudian untuk keterampilannya di situ saya buat untuk peserta didik mampu bekerja secara kelompok maupun mandiri dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa poster. Jadi untuk keterampilannya nanti ada produk berupa poster dari peserta didik. Baik, jadi tadi ada dua area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Menurut Ibu dari kedua area pengembangan itu tadi, apa Ibu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas tadi Bu? Menurut saya sudah berhasil cukup baik ya Bu ya. Walaupun memang ada beberapa bagian ada kurangnya. Saya bilang berhasil karena anak-anak saya lihat sudah lebih antusias dibandingkan pembelajaran biasa yang biasa saya lakukan. Baik Bu. Menurut Ibu ada kendala-kendala dalam belajar itu? Kendala yang saya hadapi di dalam kelas Bu ya, dalam melaksanakan pembelajaran itu antara lain seperti biasa yang mungkin Ibu hadapi, pasti ada aja anak yang memang kurang aktif dalam pembelajaran. Ya, saya nggak kurang tahu bagaimana background mereka dari rumah ya kan, mungkin tak kurang tidur. Jadi ya saya temukan memang ada yang seperti itu, walaupun ada satu dua. Kemudian yang kedua tentang budaya positif saya yang mungkin harus saya sampaikan, yang mungkin harus dilihat sama peserta didik saya supaya mereka pun bisa melaksanakan. Jadi mungkin dari percakapan saya, dari mungkin tindakan saya ada yang kurang baik yang mungkin mereka lihat. Yang ketiga itu saya ada kendala pada pengelolaan kelas. Ya, jadi walaupun di situ metodenya itu diskusi dan tanya jawab, jadi ada yang memang kurang efisien ya Bu ya. Jadi karena mungkin yang pintar itu tetap menjadi narasumber untuk kelompok tersebut. Jadi tetap ada yang namanya yang seperti biasa ya, kalau yang aktif-aktif, yang memang pasif ya ada masih baik. Ada tidak Bu langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut yang akan saya lakukan untuk pertemuan berikutnya, saya rasa dengan merombak kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk di minggu kemarin pada saat pembelajaran minggu kemarin, mungkin lebih saya gabung mungkin antara anak yang biasanya pasif dengan anak yang
biasanya aktif. Jadi tidak kumpul dalam satu kelompok anak yang aktif, tidak berkumpul dalam satu kelompok laki-laki saja. Jadi kalau di pembelajaran minggu kemarin saya lihat memang saya pas bagi kelompoknya Bu Fitri kan itu berdasarkan angka, jadi berhitung 1 sampai 7. Jadi angka 1 gabung sama angka 1 gitu. Jadi saya lihat ada kelompok yang laki-laki semua. Jadi mungkin kendala saya di situ. Pembagian kelompoknya. Jadi kemudian tadi anak yang biasa aktif mungkin akan saya bagi lebih merata di dalam kelompok. Mungkin akan ada pembagian kelompok ya Bu ya. Jadi kapan kira proses dalam mengatasi masalah tersebut? Kebetulan kemarin kan itu saya laksanakan di kelas 10 ya, di minggu ini juga saya ada jam di kelas 11/4, 11/6 mungkin saya akan laksanakan di kelas mereka, atau untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan saya coba lebih melihat kebutuhan peserta didiknya. Lalu saya ada melihat ya Bu ya, pada saat pembelajaran Ibu melakukan speaking ya. Wah, bisa tuh dikasih tips itu, atau Ibu mendapatkan speaking itu dari siapa Bu? Itu kasih tipsnya. Oke, untuk ide speaking itu selain yang saya dapatkan di sekolah pada saat workshop mungkin ya kan. Ya sekarang kan Bu ada media belajar, kita nggak harus ya buku yang nggak harus di sekolah. Jadi mungkin media sosial bisa ya Bu ya. Di IG banyak yang namanya untuk speaking, di TikTok pun ada untuk speaking yang bisa kita terapkan untuk peserta didik kita. Ya sifatnya yang mendidik ya Bu ya. Baik Bu, seperti itu ya Bu ya. Rencana Ibu itu kapan produk yang akan dihasilkan seperti yang kata Ibu itu akan mau diberikan ke media sosial itu semua itu kira akan menunjukkan hasil produk tersebut. Oh kebetulan saya juga pengguna sosial media ya Bu ya. Begitu. Jadi setelah ini mungkin ada waktu luang saya edit videonya, mungkin bisa saya upload di sosial media saya di Instagram dan mungkin Facebook. Dan apa? Masya Allah, bagus sekali langkah Bu Dinar dalam pemetaan tadi ya Bu ya. Semoga apa yang direncanakan terrealisasi dengan baik ya, sehingga proses pembelajaran ke depannya bisa lebih baik ya kan Bu ya. Kira-kira kapan itu Bu Ibu akan melaksanakan pelaksanaan selanjutnya? Amin, semoga dengan adanya CGP di sekolah saya, ada Bu Fitri Madani yang menambah wawasan saya, walaupun saya belum bisa untuk ikut menjadi CGP, tapi sedikit banyaknya saya bisa belajar dari Bu Fitri sebagai CGP yang ada 9. Sama-sama belajar ya Bu, karena kita semua perlu belajar. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas pasca observasi. Baik, demikian hasil pasca observasi dari kami. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.